Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya untuk like dan subscribe, agar channel Safa Health bisa terus berkembang, sehingga lebih banyak teman-teman semua yang bisa terbantu untuk sembuh dari penyakit sinusitis. Oke, baik ya, selamat malam sahabat Safa Health dimanapun Anda berada ya. Semoga di hari ini sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat ya. Jadi bagi teman-teman yang DM saya di Instagram Safa Health atau komentar di kolom komentar bertanya dan lain-lain ya belum sempat saya balas, oke, nanti habis ini pasti akan saya balas, oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 4 hal yang menyebabkan hidung mampet setelah irigasi nasal, oke. Bagi Anda yang menderita penyakit pilek menahun, kemudian hidung mampet, sinusitis, hidung berbau busuk, kolip atau benjol di hidung, selamat ya Anda menemukan channel ini ya. Jadi di channel ini ya kita akan berusaha menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut dengan cara yang alami, yaitu dengan cara irigasi nasal ya. Ya silahkan teman-teman tonton video-video yang ada di channel ini, kemudian jangan lupa untuk follow Instagram Safa Health. Belajarlah dari teman-teman semua yang sudah mencoba. Oke. Ada kalanya setelah kita irigasi nasal itu malah hidung itu malah mampet ya, malah bampet atau malah mungkin tambah pilek gitu. Ya saya pun juga pernah ya mengalami hal tersebut ya. Saya sudah lama melakukan irigasi nasal ya. Jadi keluhan dari teman-teman semua yang mengalami irigasi nasal malah mampet atau pilek itu saya juga pernah ya. Jadi hal pertama yang bisa menyebabkan mampet setelah irigasi nasal yaitu adalah teknik ya. Jadi teknik irigasi nasal ya. Nah ini biasanya teman-teman yang belum lancar melakukan irigasi nasal atau masih takut-takut atau masih ragu ini ya, kemungkinan besar adalah tekniknya yang kita lakukan itu kurang tepat itu. Oleh karena itu teman-teman silahkan tonton video saya mengenai 3 teknik melakukan irigasi nasal ya. Nah biasanya ketika kita melakukan irigasi nasal, biasanya kan kita itu takut-takut ya. Kita itu takut, ragu gitu. Atau mungkin trauma ya, karena pernah melakukan irigasi nasal itu malah nyeri di kepala sampai pusing gitu ya. Ya itu ya. Ya jadi intinya untuk melakukan irigasi nasal kita itu harus rileks ya, rileks, tenang, santai itu. Jangan takut, jangan ragu gitu. Tenang, rileks, santai, oke? Nah, kemudian ya silakan belajar di 3 teknik irigasi nasal ya. Jadi ketika air masuk kita itu harus tenang, kemudian nafas lewat mulut atau buang nafas lewat mulut. Atau mungkin yang awal-awal yang masih takut-takut, jadi begitu air masuk langsung kita teriak kenceng-kenceng ya seperti itu ya. Oke, agar irigasi nasalnya lancar, oke. Itu faktor yang pertama adalah teknik yang kita gunakan kurang tepat, oke. Nah, kemudian teknik yang kemudian faktor kedua yang menyebabkan hidung kita itu malah mampet atau pilek setelah irigasi nasal yaitu adalah air terlalu panas, oke. Ya, jadi irigasi nasal yang saya gunakan yaitu menggunakan air hangat plus garam. Nah, air hangat itu yang kita gunakan itu seberapa hangatnya, yaitu kisaran suhu tubuh kita itu. Yaitu suhu tubuh kita itu kan kurang lebih 36-37 ya, oke. Ya jadi ya pastikan suhu air yang kita gunakan atau panas air yang kita gunakan yaitu adalah kisaran 36 atau 37 ya. Tidak perlu dikur ya, cukup kita tempelkan di tangan aja. Jadi air kita tempelkan di tangan, apabila terasa hangatnya itu nyaman ya berarti nanti nyaman masuk hidung ya. Jadi tidak ada rasa kaget di hidung gitu ya. Nah kemudian tubuh kita ini aslinya sangat-sangat bagus ya proteksinya gitu kan. Jadi ketika kita bersin atau pilek atau hidung mampet itu aslinya ada proteksi dari tubuh kita itu menolak sesuatu yang benda asing yang masuk ke hidung gitu ya. Jadi ketika kita bersin pilek atau mampet di hidung ya berarti tubuh itu melakukan proteksi ya sehingga benda-benda asing itu tidak masuk ke tubuh kita. Oleh karena itu ya kita menggunakan air yang pas sesuai dengan tubuh kita itu agar setelah irigasi nasal itu tidak ada mampet atau pilek gitu. Oke, jadi pastikan gunakan air yang hangatnya itu pas atau sesuai dengan suhu tubuh kita. Kita rasakan di tangan ya, di kulit ini apabila terasa nyaman ya nanti pasti nyaman ya masuk ke hidung itu. Nah, yang kedua adalah garam yang kita gunakan terlalu banyak. Nah, ini ya dulu saya juga pernah ya ketika melakukan irigasi nasal itu, setelah melakukan irigasi nasal itu malah hidung itu malah tambah pilek ya, bampet semalaman itu malah pilek gitu sampai saya nafas lewat mulut ya. Yaitu karena garam yang saya gunakan itu terlalu banyak atau terlalu asin ya. Jadi pastikan ketika teman-teman melakukan irigasi nasal dengan air hangat plus garam, ya garamnya itu jangan terlalu banyak ya. Secukupnya saja asal terasa asin, oke. Ya jadi alasan kenapa kok
garam, harus pakai garam itu. Yang terutama adalah biar tidak terasa perih di hidung gitu, oke. Ya karena kan hidung ini kan ada lendir ya. Lendir atau ingus ya. Ya mungkin ketika kita kecil, ketika kita pilek mungkin pernah kan tidak sengaja itu mungkin ya kerasa itu rasanya kok agak-agak asin ya, mungkin ya agak jorok, oke, agak asin. Nah kita menggunakan air hangat plus garam, air asin ini agar ya meniru cairan di dalam hidung atau ya bisa dibilang ingus tadi ya. Jadi kan ketika air hangat plus garam ini masuk kan, jadi hidung itu tidak kaget, oke. Jadi pastikan menggunakan garam yang secukupnya, jangan terlalu banyak, oke. Jangan terlalu banyak, cukup ya terasa asin ya, jadi dirasakan ya. Dirasakan kalau misalkan asinnya itu pas, berarti nanti ya nyaman lah di hidung ya, oke gitu. Atau yang lebih praktis ya, silakan teman-teman gunakan air infus, itu langsung bisa langsung digunakan ya, langsung digunakan, praktis, oke. Nah kemudian faktor keempat yang menyebabkan hidung menjadi mampet ketika setelah melakukan irigasi nasal, yaitu adalah tubuh kita yang sudah capek, oke. Nah jadi memang irigasi nasal ini bagusnya dilakukan itu malam hari sebelum kita tidur, oke. Jadi kan sama ibarat kita gosok gigi ya, gosok gigi malam sebelum tidur. Kenapa kita gosok gigi? Ya karena kita sudah tidak ada makan lagi, sudah tidak akan makan makanan lagi ya, sehingga kita kegiatan di malam hari ini dengan gosok gigi, oke, akan menjaga kebersihan gigi. Sama ya. Jadi melakukan irigasi nasal malam hari ya karena kita sudah tidak ada aktivitas keluar lagi, oke. Jadi kita sekaligus pembersihan kotoran, debu, mungkin bakteri dan lain yang ada di hidung, ya, sekalian kita bersihkan, menguraslah kotoran-kotoran yang ada di hidung, ya. Jadi oke gitu ya. Akan tetapi kalau misalkan tubuh kita terlalu capek ya, itu bisa jadi nanti setelah irigasi nasal itu akan tambah mampet ya. Ya karena ketika kita sudah capek itu kan darah kita akan turun gitu. Darah kita turun dan kemudian kita melakukan irigasi nasal mungkin ya agak kaget ya. Jadi ya bisa kemungkinan nanti akan mampet itu. Tapi yang paling utama adalah teknik, kemudian air yang terlalu panas, dan yang ketiga adalah garam terlalu banyak. Baru yang keempat ini adalah tubuh kita sudah capek, oke. Jadi pastikan ketika kita melakukan irigasi nasal ya tubuh itu tidak terlalu capek, oke. Bagus ya melakukan irigasi nasal itu malam hari, tapi pastikan jangan terlalu malam dan jangan pada saat tubuh itu sudah capek-capeknya ya. Oke, ya mungkin itu saja sih yang bisa saya bagikan ya. Semoga teman-teman semua lancar melakukan irigasi nasalnya. Semoga lebih banyak teman-teman semua yang bisa sembuh dari penyakit sinusitis. Oke.